Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang beranggotakan saya Khailifah Zakia Zahra, kemudian ada Mbak Laila Nur Hasanah, dan ada Mbak Iin Giritasari. Izin untuk share screen. Baik, untuk materi dari kelompok kami yaitu tradisi spiritual dan keyakinan sebagai sumber perdamaian. Untuk mata kuliah pembelajaran moderasi berkemajuan, kelompok 8. Tradisi spiritual dan kepercayaan utama di dunia mengilhami dan memotivasi orang untuk menerima perdamaian sebagai sebuah misi. Meskipun umat beragama telah berperang dan melakukan tindak kekerasan atas nama keyakinan mereka. Konflik-konflik tersebut sebenarnya tidak berakar pada masalah keyakinan atau bahkan agama. Namun, pada konflik klaim atas kepentingan sosial dan politik dan ekonomi. Menurut Machado tahun 1993. Adapun 5 tradisi spiritual dan kepercayaan utama yang telah mengakar di kawasan Asia Tenggara. Yang pertama ada Kristen, yang kedua ada Islam, ketiga ada Buddha, yang keempat Hindu, dan yang kelima tradisi pribumi. Yang pertama Kristen. Glenn Stephen tahun 1983 merangkum ajaran Kristen di atas dalam 4 langkah praktis yang relevan dengan zaman kita saat ini. Yang pertama, tegaskan kepentingan sebenarnya dari musuh dan doakan mereka. Yang kedua, bicaralah dengan musuh dan setuju. Yang ketiga, bergaul dengan mereka yang tidak berdaya, yang membutuhkan keadilan. Dan yang keempat, dan jangan berusaha membalas kejahatan dengan kejahatan. Sebaliknya, mulailah inisiatif yang imajinatif dan mentransformasikan. Adapun ajaran berdasar lainnya yang berkaitan dengan perdamaian dalam ajaran agama Kristen adalah hal yang berkaitan dengan nilai manusia. Kejadian ayat 26 sampai 28 dari teks lama, Temen mengatakan Tuhan menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Di perjanjian baru, kita menemukan Yesus berkata, lakukanlah untuk orang lain apa yang ingin mereka lakukan untukmu. Inilah makna Musa dan ajaran perkataan para nabi. Surah Matius ayat 12. Dan aku datang agar kamu mungkin memiliki kehidupan hidup dengan segala kepenuhannya. Yohanes ayat 10. Yang kedua ada agama Islam. Islam berasal dari kata silm yang berarti damai sejahtera dengan Tuhan dan sesama manusia. Seorang muslim adalah orang yang tunduk pada kehendak Tuhan. Tujuan penyerahan diri ini bukan semata-mata demi keselamatan pribadi setiap orang beriman, melainkan keberhasilan pelaksanaan rencana ilahi dan penerapan tatanan sosial yang adil dan harmonis. Menurut Mahmudin 2001. Adapun di ajaran agama Islam, ada deklarasi dan penerimaan keesaan Tuhan atau Tauhid dan kenabian Muhammad, kemudian ada sholat 5 waktu, ada pembayaran zakat atau zakat yang wajib, dan puasa di bulan Ramadan, serta ziarah ke Mekah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Laila. Yang ketiga, agama Buddha. Ajaran Buddha mempromosikan pemurnian spiritual melalui pemberantasan kekotoran batin hingga seseorang mencapai nirwana, emansipasi akhir dari penderitaan yang merupakan akhir dari siklus kelahiran dan kematian seseorang.
Doktrin Buddha menegaskan bahwa perang, kejahatan, dan penderitaan adalah kekotoran batin, dan hal ini perlu diatasi dengan praktik disiplin diri, meditasi, kebijaksanaan, dan pencerahan. Sri Kancana, tahun 2001. Prinsip-prinsip agama Buddha. Yang pertama, sifat manusia pada dasarnya lembut dan tidak agresif. Kedua, kedamaian batin adalah ciri utama kebahagiaan. Tiga, kebahagiaan berakar pada kepedulian terhadap kesejahteraan orang lain dan hubungan kita dengan orang lain. Yang keempat, seseorang harus tidak menyakiti dan harus mengembangkan kualitas positif seperti kemurahan hati dan kerendahan hati. Yang terakhir, pikiran dan perasaan negatif menyebabkan ketidakbahagiaan dan penderitaan. Next. Agama Hinduisme. Tujuan akhir dari spiritualitas Hindu adalah untuk memperoleh visi persatuan yang tidak diskriminatif, di mana setiap bentuk kehidupan adalah penting. Visi keterhubungan ini menumbuhkan rasa hormat yang mendalam satu sama lain dan hubungan positif antara manusia dan alam. Sundarajan, tahun 2001. Prinsip agama Hindu. Menurut Vaswani tahun 2007, menyebutkan beberapa prinsip penting agama Hindu. Yang pertama, jalani kehidupan moral dengan pikiran dan tindakan yang benar. Kedua, kendalikan keinginan dan amarah seseorang. Tiga, berlatih ahimsa tanpa kekerasan atau tanpa melukai. Keempat, mempromosikan cinta dan kasih sayang serta keadilan. Lima, sadarilah bahwa setiap orang menuai buah dari perbuatannya atau karma. Dan yang terakhir, menyadari pentingnya kedamaian batin dan transformasi batin sebagai awal kedamaian dalam keluarga, masyarakat, dan di dunia. Baik, saya lanjutkan. Yang kelima yaitu tradisi pribumi. Masyarakat adat percaya bahwa tanah adalah anugerah Tuhan. Menurut Benagen tahun 1996. Di seluruh dunia, masyarakat telah berkontribusi kebijaksanaan mereka menuju perdamaian. Pertama, mereka memiliki rasa hormat yang mendalam untuk alam. Seiring berjalannya waktu, mereka juga telah mengembangkan mekanisme perdamaian. Lanjut. Lalu tradisi pribumi, di antara banyak kelompok masyarakat ada di seluruh dunia, ada beberapa kesamaan dalam praktek budaya dan spiritual. Salah satunya adalah mereka menghubungkan spiritual dengan tanah mereka. Mereka percaya bahwa tidak ada seorang pun yang memiliki tanah, tetapi masyarakat yang mempunyai tanah tersebut mempunyai hak kolektif untuk menggunakan tanah tersebut sebagai lahan serta tanggung jawab kolektif untuk melindungi dan memeliharanya secara berkelanjutan. Gray tahun 1995. Seperti yang dijelaskan Brown tahun 1999, ada kesederhanaan di mana spiritualitas masyarakat adat merangkul unsur-unsur dasar kehidupan dan alam. Kami adalah penjaga tanah, bukan pemilik, pembeli, atau penjual. Baik, terima kasih dari presentasi kelompok kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.